ketakutanku. Ku cari wajah-Mu di saat ku terjatuh. Kau tak lepaskanku. Kau hampiriku dan mengangkatku, sembuhkan lukaku. Kekuatan kasih-Mu telah menyelamatkan hidupku. Yesus, lembaran hidupku, tebar cahaya-Mu. Sentuhan kasih-Mu lenyapkan seluruh takutku. Yesus, hidupku nyatakan kekuatan kasih-Mu. Di saat ku terjatuh, Kau tak lepaskanku. Kau hampiriku dan mengangkatku, sembuhkan lukaku. Kekuatan kasih-Mu telah menyelamatkan hidupku. Yesus, lembaran hidupku, tebar cahaya-Mu. Sentuhan kasih-Mu lenyapkan seluruh takutku. Yesus, hidupku nyatakan kekuatan kasih-Mu. Kekuatan kasih-Mu. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami sempat mengucap syukur Tuhan
Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya ini semua karena kehebatan, semua karena kekuatan kasih-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Makasih banyak Bapa. Sebentar kami ingin mendengarkan sedikit apa yang di bagian firman-Mu, berkata-kata Engkau, Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, bahkan kuasai ruangan yang kami pakai, Tuhan. Semua Engkau yang ambil alih ya Tuhan. Engkau tegur kami, nasihati kami, koreksi kami jikalau kami salah Tuhan. Biarlah kami boleh kembali balik pada jalan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau yang mengangkat kepala, Engkau yang mengangkat kepala kami Tuhan. Untuk kami berjalan tegak dengan kepala tegak, layakkah seorang pemenang di hadapan-Mu ya Bapa. Berbicara Tuhan bagi setiap kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Kakak mau mendengarkan dulu dong kabarnya nih. Semua baik ya? Yang baik boleh kasih jempol reaction-nya, kasih tanda love-nya. Puji nama Tuhan. Oke, pertama-tama kakak ucapkan terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang pastinya masih kasih kakak kesempatan pada hari ini untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Oke, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar itu tentang kekuatan kasihnya Tuhan ya, kekuatan kasih-Mu. Semoga teman-teman, kakak harap kakak nggak terlambat mengucapkan selamat Hari Natal yang waktu yang lalu 2025 dan selamat menyambut tahun yang baru tahun 2026. Apa teman-teman temanya? Tahun Amanat Agung. Tadi kakak udah menyampaikan bahwa tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Itu apa teman-teman? Yuk kita sama-sama bawa jiwa teman-teman. Bawa jiwa. Maksimal satu orang aja. Gak usah dua udah. Satu dua aja teman-teman. Yuk ajak mereka. Untuk apa? Untuk mereka bisa berjoin dalam komunitas bersama-sama dengan kita semuanya. Ya. Oke. Hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan itu dengan tema kekuatan kasih-Mu. Nah, teman-teman, seringkali kita menghadapi begitu banyak permasalahan dalam hidup kita, teman-teman. Betul nggak? Siapa yang sih nggak pernah merasakan masalah? Semua pasti pernah, betul? Semua pernah merasakan masalah, betul? Ya. Kapan juga pernah mengalami masalah, teman-teman. Tapi sering banget kita berdoa agar apa Tuhan memberikan kita kekuatan kasihnya dalam kehidupan kita. Tapi teman-teman tanpa kita sadari, kita tuh juga suka menggunakan kekuatan kita sendiri. Padahal kita tahu kita nggak mampu, teman-teman. Kita nggak mampu, gitu loh. Makanya kita butuh apa? Kekuatan kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Seringkali kita juga merasa bahwa hidup kita ini udah gagal, gitu loh. Gagal, bahkan ditolak sana sini, ditolak kerjaan, ditolak keluarga, bahkan ditolak circle teman-teman kita sendiri. Takut masa depan, anxiety, ya, bahkan takut kepada Tuhan karena rasa bersalah kita teman-teman. Kadang kita mikir kayak aduh Tuhan dosaku udah terlalu banyak, aku nggak layak lagi datang sama Tuhan. Padahal nggak seperti itu konsepnya teman-teman. Tuhan menunggu kita loh. Tuhan menunggu kita ya. Kita nggak kuat menghadapi semuanya sendiri teman-teman. Kita perlu kekuatan kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita buka dulu ayatnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Kakak akan bacakan bagian semua. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa ia tidak sempurna di dalam kasih. Apa sih Owen? Apa sih Kak Owen arti ayat ini? Oke teman, aku akan spill satu persatu. Kasih yang sempurna ya itu berbicara bagaimana kasih Allah itu bekerja ya bekerja aktif, bahasa Inggrisnya adalah aktif, aktif now, aktif dalam hidup kita, menghilangkan rasa ketakutan kita. Yang kedua, ketakutan mengandung hukuman. Artinya apa? Ketakutan yang lahir dari kesadaran penuh kita dan penghakiman
Ya, kalau kita takut terus-menerus teman-teman, artinya apa? Kita belum memahami, kita belum sungguh-sungguh ngerti anugerah yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, pasti kita suka merasa bersalah. Kita masa kecemasan rohani terus-menerus teman-teman. Akhirnya apa? Kita nggak bisa datang sama Tuhan. Yang ketiga, tidak sempurna di dalam kasih. Artinya apa? Bukan berarti tanpa dosa, tetapi kita mau sama-sama bertumbuh dalam pemahaman dan pengalaman kita sendiri dengan Tuhan. Jadi teman-teman, ketakutan kasih kakak memakai bahasa Yunani, yaitu yang artinya he dinamis tes agapeso. Kenapa kakak pakai bahasa Yunani teman? Bukan berarti kakak soal-soal teologi ya, bukan teman-teman. Tapi arti kayak gini teman. Kasih itu dinamis, artinya apa? Kekuatan atau kuasa. Agape, kasih tertinggi tanpa syarat ada ya. Oke teman. Nah, artinya apa? eh, Kasih di sini itu bukan ngomongin soal perasaan manusia, tapi bagaimana kasih Allah, agape itu sendiri, ketika relasi hidup kita dekat, bergaul intim dengan Tuhan, layaknya seorang anak kepada Bapa. Kita ini adalah anak, teman-teman. We are His children. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Makanya kenapa ada lagu kan gini, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Nah, kita adalah anak-anak ya teman-teman. Tuhan itu seperti Bapa buat kita. Nah, teman-teman, makanya ayo, kalau kita ada masalah, teman, datang sama Tuhan. Belajar andelin Tuhan. Nah, hari kita akan membahas 3 poin. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kekuatan kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Oh, yang pertama, realita hidup anak muda. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, terkadang teman-teman, realita hidup anak muda, semua itu pasti ada takutnya. Takut apa, Kak Owen? Takut gagal, ditolak. Tadi kakak bilang, ditolak kerja, bahkan ditolak keluarga sendiri, teman-teman. Ditolak keluarga sendiri, bayangin. Ini kakak bukannya mendoakan, teman, tapi kakak juga melihat di berbagai sosial media, itu banyak, teman-teman. Itu banyak kan seperti itu kasusnya. Bayangin loh, anak sendiri ditolak keluarga, teman-teman. Takut apa lagi? Takut gagal, takut masa depan, anxiety, bahkan takut pada Tuhan karena apa? Merasa bersalah, udah terlalu sering melakukan dosa gitu loh. Kita sering berdoa, Tuhan ampuni aku, tapi Tuhan tolong aku, Tuhan berikan aku kekuatan. Tapi apa teman-teman? Kenyataannya adalah sering menggunakan kekuatan sendiri. Ujungnya apa teman-teman? Seperti yang ada di gambar ini. Ya, akhirnya kita overwhelmed. Ya, kita sering berdoa, sering menggunakan kekuatan sendiri. Kita sering doa, Tuhan tolong aku, Tuhan aku nggak mampu sendirian. Tapi ketika anak muda tuh kita suka merasa, kok Tuhan kok nggak ada ya? Kok Tuhan nggak tolong aku ya? Aku minta masalahku kelar loh Tuhan, tapi kok ada lagi masalah yang datang. Yang satu belum selesai, ini lagi satu datang yang baru. Teman, percaya loh. Kalau kita diberikan masalah, artinya apa? Tuhan tahu. Tuhan tahu kita mampu. Seperti di satu Korintus 10 ayat 13 sekarang ini teman-teman. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatan kita sendiri, teman-teman. Ayat ini memang nggak ada di PPT, emang kakak baru banget tadi muncul di kepala tiba-tiba ayat ini, teman-teman. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, nanti teman-teman bisa baca di rumah. Kakak lanjut dulu. Kita sering berdoa. Tapi apa realita teman-teman?
kita sering menggunakan kekuatan sendiri. Hasil apa? Kita overwhelmed. Kerohanian kita naik turun. Kadang naik, kadang turun. Teman-teman pernah lihat ya? Mungkin kalau yang anak fisika, anak matematika pasti pernah lihat nih statistik. Kadang kan ada yang naik, ada yang turun. Betul nggak? Ya kan? Statistik yang kayak diagram batang, statistik yang kayak apa diagram diagram apa sih kak? Yang diagram kotak-kotak kita kan diagram batang nggak kak? Bener ya kak ya? Aku lupa ingat deh. Nah, seperti itu kehidupan kita teman-teman. Kadang-kadang kita apa kerohanian kita naik turun, ya. Nah, nanti teman-temannya. Oke, maaf sebentar. Nah, ini ada ilustrasi teman-temannya, ada ilustrasi yaitu Adam dan Hawa. Maaf teman-teman kalau kakak ngambil gambar yang nggak sopan, mungkin telanjang ini gambarnya, karena kakak ya di Google susah banget soalnya yang ada bajunya. Ya, maaf ya teman-teman, bukan kakak nggak sopan, tapi emang di Google emang kayak gini gambar-gambarnya. Nah, teman-teman, eh, kakak punya ilustrasi ya. Tuhan itu tidak menciptakan untuk kita hidup sendiri, tapi Tuhan menciptakan kita apa teman-teman? Untuk kita hidup dalam kekuatan kasih Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita sendirian. Tuhan tahu bahwa kita butuh teman. Tuhan butuh penolong. Tuhan tahu kita butuh penolong. Tapi bukan itu teman-teman poin yang mau kakak bilang. Tapi yang mau kakak bilang adalah dalam kehidupan kita teman-teman, kita butuh yang namanya pertolongan Tuhan. Kita butuh kekuatan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, makanya apa? Tuhan kirimkan penolong buat Adam. Itu salah satu Hawa. Nah, begitupun juga dengan hidup kita teman-teman. Ya, begitupun juga dengan hidup kita. Tuhan tahu kita nggak sendirian. Maka Tuhan kirimkan kita teman-teman yang baik untuk menolong kita, untuk memberikan kita kekuatan. Ya. Nah, yang kedua, apa itu? Maaf, kita perlu Tuhan untuk apa? Menjadi penuntun hidup kita. Untuk kita hidup dalam kekuatan kasih-Nya. Seperti yang kakak bilang, kita ini adalah anak-anaknya. We are His children. And He is our Father. Kita adalah anak-anaknya. Dan Dia adalah Bapak kita, teman-teman. Ya, teman-teman tahu kan kalau kita ke mall, seringkali kita menggunakan apa? GPS. Betul nggak? Siapa yang sering di sini kalau ke mall masih pakai GPS? Untuk apa? Menentukan arahnya ke mallnya, ke toko tersebut, ke tempat tersebut. Nah, begitupun juga dengan hidup kita, teman-teman. Kita perlu Tuhan. Sebagai apa? Sebagai penuntun hidup kita. Untuk hidup dalam kekuatan kasih-Nya. Ya. Yang kedua, apa itu kasih yang sempurna? Masih dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, kasih yang sempurna. Itu apa teman-teman artinya? Nah, kita kembali lagi pada bahasa Yunani yang tadi teman-teman. Ya, hi dinamis tes agapeso. Artinya apa? Kekuatan darimu. Dinamis artinya kuasa aktif. Bukan motivasi tapi tenaga ilahi. Agape artinya kasih Allah yang paling tinggi, agape itu bukan perasaan manusia, bukan, tapi mengasihi tanpa memandang suatu hal, ya, tanpa memandang suatu hal. Tuhan ketika mengorbankan nyawanya, dia nggak pernah melihat orang. Oh, aku cuma mau nolong orang yang kulit putih. Oh, aku cuma mau nolong orang yang kulit hitam. No, 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 no. Bukan itu teman-teman, bukan itu konsepnya. Tapi Tuhan memberikan cintanya melalui pengorbanannya itu agape. Pengorbanan di atas kayu salib tanpa memandang suatu hal. So, artinya milik Tuhan, bukan dari kita. Jadi, kekuatan Tuhan bukan mental kuat kita, tapi hasil menerima
kasih Tuhan. Ya, teman-teman. Perlu diingat, teman-teman. Apa tadi yang poin pertama? Realita hidup anak muda. Yang kedua, yaitu apa itu kasih yang sempurna? Ya, ketika kita mau mengalami kekuatan kasihnya Tuhan, teman-teman, kita perlu mencari Tuhan, mencari pertolongannya, lepasin semua apa yang menjadi beban kita selama ini, teman-teman, kita serahkan sama Tuhan, supaya apa? Tuhan memberikan kita kekuatan kasihnya untuk kita melewatinya, teman-teman. Ya, bukan berarti kita lari dari masalah, bukan, teman-teman, tapi kita mencari wajahnya Tuhan, kita mencari perkenanan Tuhan, mencari pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, kasih Tuhan bekerja secara aktif. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 sama-sama, teman-teman, melenyapkan ketakutan. Ya. Nah, kasih Tuhan itu bukan sekedar tenang, tapi menghilangkan ketakutan. Ya, teman-teman. Kasih Tuhan bukan sekedar tenang saja, tapi menghilangkan ketakutan kita. Ya, seperti gambar ini, teman-teman, ada gambar Tuhan Yesus lagi meluk domba. Ini gambaran seperti apa? Tuhan tuh memeluk kita, teman-teman. Dia memeluk kita dengan begitu erat, dengan begitu penuh kasih sayang. Ya, teman-teman. Kasih Tuhan itu bukan sekedar bikin tenang, tapi menghilangkan ketakutan. Saat kita punya teman nih, ketika dia kehilangan, ketika dia merasa sedih, teman-teman, sebagai teman, sebagai anggota keluarga, tugas kita apa, teman-teman? Menguatkan dia. Ya, makanya itu dia adanya cool, community of love. Kita perlu ada di dalam cool, teman-teman. Kita perlu ada di dalam cool. Kenapa kakak bilang kita perlu ada di dalam cool? Karena cool itu bukan sekedar kayak ibadah mini, seperti ibadah lain ini, bukan, teman-teman. Tapi seperti komunitas yang saling menguatkan. Bukan hanya sekedar teman, tapi juga sebagai keluarga dalam Tuhan Yesus. Ya, seperti kita pulang ke rumah kedua, teman-teman. Ya, bayangin aja kita ikut cool seperti kita pulang ke rumah. Nah, sesimpel itu, teman-teman. Kakak kasih bayangan yang gampang aja ke kita. Kita ikut cool, artinya sama aja kita pulang ke rumah kedua kita. Itu dimana di cool sebagai keluarga, ya. Makanya, teman-teman, ketika kita punya teman, kita harus kuatin, ya. Sama seperti Tuhan, dia menguatkan kita, ya. Tuhan memberikan kasih-Nya supaya apa? Kasih Tuhan menghilangkan ketakutan kita. Kayak lagu tadi, ya. Kekuatan kasih-Mu apa? Lenyapkan seluruh takutku. Yesus, hidupku nyatakan kekuatan kasih-Mu. Nah, itu, teman-teman. Kekuatan kasihnya Tuhan menghilangkan semua ketakutan kita. Ya, teman-teman, ya. Siapa yang paham dari sini, teman? Siapa yang paham? Siapa yang ngerti? Yang ngerti boleh ngangguk ke gitu. Ya. Yang ngerti boleh kasih reaction love, boleh katakan haleluya. Ya, teman-teman. Lanjut lagi. Nah, yang keempat, kenapa kita masih sering takut? Masih sama, teman-teman, ayatnya 1 yang 4 ayat yang ke-18, sebab ketakutan mengandung hukuman. Artinya apa, teman-teman? Ketakutan itu muncul dari rasa ketika kita merasa dihakimi. Kadang itu kita sering berpikir, teman-teman, Tuhan pasti kecewa sama aku. Tuhan, wah, pasti Tuhan marah nih sama aku. Tuhan, aku nggak cukup rohani. Wah, Tuhan pasti marah nih sama aku. Wah, udah deh Tuhan, aku gagal lagi deh.
Pasti kita sering berpikir seperti itu teman-teman. Tapi kakak mau bilang, ada dua cara kita berpikir. Yang pertama, sudut pandang yang salah. Maksudnya gimana kalau sudut pandang yang salah? Kalau kita pikir Tuhan adalah hakim, pasti kita akan lari. Seperti orang-orang luar yang tidak mengenal Tuhan. Ya, tapi kalau kita pikir Tuhan adalah Bapa, Tuhan adalah sahabat kita, ya, dia tidak akan membiarkan kita teman-teman. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun. Ya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita teman-teman. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan kita jalan sendirian. Ya, so teman-teman, hari ini mengertilah kalau kita mau mengalami kekuatan kasihnya Tuhan, jangan memiliki sudut pandang yang salah, tapi milikilah sudut pandang yang benar. Ya, Tuhan itu benar teman-teman, memang ya di ujung kehidupan Tuhan nanti juga akan menghakimi orang yang benar dan orang salah. Emang itu benar teman-teman, itu nggak salah. Tapi bukan itu poin yang mau kakak bilang. Poin yang mau kakak bilang adalah ketika kita anak-anak yang betul-betul mengandalkan Tuhan, ketika kita benar-benar uh, tahu bahwa Tuhan adalah Bapa kita, maka kita akan gandengan tangan sama Tuhan. Supaya apa? Kita nggak jalan sendirian, teman-teman. Tuhan tidak akan membiarkan kita sakit. Tuhan nggak akan membiarkan kita jalan sendirian. Ya, teman-teman ya. Nah, Tuhan sebagai Bapa yang selalu merangkul. Tadi seperti yang kakak bilang teman-teman, seperti ada gambar domba, nih ya, yang tadi kakak bilang di awal. Tuhan tuh merangkul kita, ya. Tuhan tuh memeluk kita. Kalau Tuhan aja dia memeluk domba kesayangannya, kenapa Tuhan? Ya dia tahu, dia mengenal suara domba-dombanya. Begitupun juga dengan kehidupan kita teman-teman. Tuhan sebagai Bapa yang selalu merangkul kita. Tidak peduli seberapa besar ketakutan kita. Dia tetap mengasihi kita teman-teman. Tuhan tetap mengasihi kita. Pertanyaan teman-teman, apakah hari ini kita mau balik sama Tuhan? Apakah kita mau mencari wajahnya Tuhan? Apakah kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau kehendaki, teman-teman? Ya, Tuhan mendengar suara domba-dombanya. Ya, next. Yang terakhir, belajar mempercayai kasih Tuhan. Ia tidak sempurna di dalam kasih. Artinya apa teman-teman? Ia tidak sempurna di dalam kasih. Artinya rohani itu bukan soal seberapa jarang kita jatuh dalam dosa, teman-teman. Tapi seberapa cepat kembali ke pelukan Bapa dan menyadarkan kasihnya dalam hidup kita. Tuhan itu nggak butuh orang-orang yang so rohani, teman-teman. Enggak. Tapi Tuhan butuh orang-orang yang benar-benar mau dekat sama dia. Tadi kayak yang kayak kakak bilang di awal, Tuhan itu seperti Bapa buat kita, teman-teman, yang selalu merangkul kita. Ya, ketika kita jatuh dalam dosa, yuk cepat kembali teman-teman, bangkit lagi. Jangan malah terpuruk. Jangan malah mikir, udahlah Tuhan, mungkin Tuhan juga udah bosen lah ya ngedengerin aku. Tuhan, aku minta ampun, berdosa lagi. Enggak, teman-teman. Tapi kita benar-benar sadar, kita benar-benar bertobat, tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah salah, teman-teman. Ya, kita harus bertobat, ya. Nah, rohani bukan soal seberapa jarang jatuh dalam dosa, tapi seberapa kita cepat kembali ke pelukan Bapa dan menyadarkan kasih Tuhan.
Ya teman-teman. Kesimpulannya, saat kita dekat dengan Tuhan, ketakutan berubah menjadi keberanian, kecemasan berubah menjadi damai, dan rasa bersalah berubah menjadi pertobatan, dan kelemahan berubah jadi kekuatan. Karena kekuatan bukan usaha kita, tapi dari hasil hubungan kita dengan Tuhan. Teman-teman, dengar baik. Kalau kita mau mengalami kekuatan kasih Tuhan, yuk teman-teman, jangan kerasin hati kita. Kalau Tuhan bilang sama kita, anakku, aku kangen sama kamu. Yuk balik yuk sama aku lagi yuk. Yuk cari aku lagi yuk. Aku seneng loh puji-pujian kamu. Aku disenengin loh setiap doa-doa yang kamu naikkan kepadaku. Yuk teman-teman, jangan kerasin hati kita. Yuk buka hati kita teman-teman. Buka hati kita supaya apa? Supaya kita mengalami kekuatan kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Yuk aku terus doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh menyadarkan setiap kami Tuhan, bahwa kami betul Tuhan, kami nggak mampu sendirian Tuhan, kami butuh kekuatan kasih-Mu Tuhan, yang memegang kendali atas hidup kami. Kami belajar Tuhan, bahwa kami nggak mau lagi mengendalikan kekuatan kami sendiri Tuhan, tapi kami butuh Engkau. Kami butuh tuntunan-Mu ya Bapa, untuk menguatkan hidup kami. Karena kami tahu, kami nggak mampu sendiri Tuhan. Kalau kami berjalan sendiri Tuhan, semuanya hancur Tuhan. Gak ada yang berarti tanpa Tuhan. Tapi ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam anak-anaknya. Tuhan mendengarkan setiap suara domba-dombanya yang memanggil, yang menjerit-jerit, yang berseru-seru memanggil namamu, Bapa, Bapa, tolong kami. Kami nggak mampu Tuhan sendiri. Mari ya Tuhan, tolong kami. Berikan kami kasih-Mu. Peluk kami Tuhan, peluk kami dengan agape-Mu. Mungkin di antara kami ada yang nangis Tuhan. Mungkin di antara kami udah nggak kuat lagi buat angkat tangan Tuhan. Tapi kami hanya ingin berlutut Tuhan. Kami ingin berlutut berserah kepada rencana-Mu. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu terbatas. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Tapi kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu belum selesai Tuhan. Terus ya Tuhan, meteraikan firman-Mu, berbicara buat mereka lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi, lebih spesifik apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup mereka. Dan juga buat hidup hamba-Mu Allah sendiri Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu selesai, tapi Engkau belum selesai. Terus Tuhan beracara bagi setiap teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Haleluya. Amin.